Di wilayah Pulau Lombok, tepatnya di Dusun Dasananggar, Desa Rempek, Kabupaten Lombok Utara, merupakan daerah penghasil jambu mete. Hasil komoditi ini memang cukup akrab bagi masyarakat di sini. Bahkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, melainkan juga jambu mete menjadi salah satu bahan olahan untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Dun, Ya, Bu. cari nyama mentenya. Oh, ya, Bu. Ya. Jambu mete atau jambu monyet akan tumbuh subur di wilayah yang mendapat sinar matahari serta curah hujan yang cukup di ketinggian tanah hingga 1.300 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan tropis ini biasa dipanen setelah pohon sudah berusia sekitar 3-4 tahun, di mana pohon sudah tumbuh keluar buah semu. Tanaman jambu mete biasanya dimanfaatkan mulai dari akar, batang, daun, hingga buah semunya. Berdasarkan penelitian oleh European Food Research, buah semu jambu mete mengandung vitamin C yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan buah jeruk. Namun khusus kali ini, aku tidak memanen buah mete yang masih segar, melainkan buah mete yang sudah jatuh di tanah dan telah tumbuh kecambah. Sebenarnya, kacang mete sendiri merupakan buah sejati dari tanaman famili Anacardium spesies ini. Sementara bagian yang berair, lunak dan besar merupakan buah semu. Sebelum diolah menjadi sajian masakan, kecambah mete pun harus dibersihkan dengan dibuang bagian kulit luarnya yang keras dan sisa akarnya yang sudah tumbuh. Hanya bagian ujung daun yang masih muda serta batang muda yang baru tumbuh saja yang diolah. Selanjutnya, kecambah mete serta daun mudanya ini dicuci agar bersih dari getah dan sisa kotoran maupun tanah yang masih melekat. Ini karena adanya kandungan senyawa urushiol pada buah sejati dan buah semu mete. Senyawa ini dapat menyebabkan alergi serta gatal-gatal pada kulit. Selain dapat dimasak dengan cara ditumis maupun dimasak dengan kuah bening, masyarakat Lombok biasanya mengolah kecambah mete menjadi masakan berkuah santan yang dikenal dengan istilah kalak santan. Beberapa bumbu sederhana seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, lada, cabai dan garam pun diramu dengan dihaluskan bersama. Kecambah mete ini memiliki karakter serta tekstur hampir mirip layaknya kacang mete, akan tetapi sedikit lebih lunak. Karenanya, setelah bumbu halus ditumis dan harum, selanjutnya kecambah pun ditumis bersama hingga bumbu membalut dan meresap sempurna ke dalam kecambah mete. Setelah sedikit layu, sebagai tahap akhir, santan pun baru ditambahkan ke dalam kuali dan dimasak bersama bahan-bahan lainnya hingga volume santan sedikit menyusut dan mengental. Sajian masakan kelak kecambah jambu mete ini seolah memberikan inspirasi baru bagi masyarakat umum untuk dijadikan salah satu menu sajian masakan dari limbah tanaman yang dikenal dengan istilah jambu monyet ini. Berdasarkan penelitian, mete kaya akan asam lemak tak jenuh yang tunggal oleat dan asam palmitoleat, di mana asam lemak ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat sehingga membantu mencegah penyakit arteri koroner dan stroke karena mendukung lipid darah yang sehat. Selain itu, kandungan lain dalam mete yaitu serat, vitamin E, dan juga mineral yang membantu melindungi dari penyakit kanker. Menelusuri keragaman pangan lokal di Pulau Lombok seakan tidak akan cukup digali dalam sehari. Kesuburan akan tanahnya karena keberadaan gunung berapi yaitu Gunung Rinjani
menjadikan bermacam jenis tanaman dan tumbuhan masih mendapatkan cukup nutrisi untuk hidup meski dalam kondisi kemarau panjang ataupun kekeringan. Hal ini tentunya seolah menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat yang mendiami pulau yang dikenal juga akan landscape alamnya yang indah dan asri ini. Salah satu hasil bumi yang cukup banyak dijumpai atau ditemui dan sering dimanfaatkan untuk dikonsumsi yaitu umbi. Salah satunya umbi dari tanaman liar yang tumbuh merambat yaitu engal. Tanaman engal biasanya tumbuh melilit pada tanaman keras atau tumbuh merambat dan menjalar panjang. Tanaman ini biasanya mulai tumbuh pada musim hujan dan pada musim kemarau pun mulai dipanen. Umbi engal biasanya tumbuh di kedalaman sekitar 25 hingga 30 cm dari permukaan tanah dan memiliki struktur umbi yang dapat tumbuh memanjang. Tergantung dari struktur keras tidaknya tanah serta nutrisi dari tanah setempat tumbuhnya. Karenanya, untuk memanen umbi dari tanaman yang memiliki karakteristik dan varietas umbi ini harus menggali tanah dengan sangat hati-hati agar umbi dapat dipanen secara utuh. Dun, udah dapet? Dapat Pak, tapi patah. Ya. Umbi jenis uwi ini pun ada yang dapat dikonsumsi langsung dengan dimatangkan, ada pula jenis umbi uwi yang beracun seperti gadung, sehingga untuk dapat dikonsumsi, umbi harus diolah terlebih dahulu. Meski enggal termasuk dalam kategori umbi yang cenderung tidak beracun, namun engal dapat memiliki cukup banyak getah dan cenderung gatal. Karenanya, masyarakat di sini biasa mengolah umbi engal menjadi tepung untuk dapat dikonsumsi. Untuk diolah menjadi tepung, engal yang sudah dikupas dan dicuci bersih pun kemudian langsung dihancurkan teksturnya dengan cara diparut. Teknik ini sengaja dilakukan agar kandungan zat-zat atau senyawa penting seperti nutrisi yang terdapat pada engal tidak terlarut atau hilang. Jenis umbi uwi dapat menyimpan cadangan air dan bertahan hidup di tempat kering. Selain mengandung zat pati, zat tepung, dan juga karbohidrat yang cukup tinggi, untuk dijadikan tepung, umbi engal yang sudah diparut dan teksturnya hancur layaknya bubur pun disangrai hingga kandungan airnya berkurang dan mengering menjadi butiran-butiran engal yang memadat. Bagi masyarakat Lombok, tepung engal ini dapat diaplikasikan ke beragam jenis olahan makanan maupun jajanan tradisional. Namun kali ini, aku bersama Ibu Hartini akan mengolah tepung engal menjadi jajanan abuk. Jajan abuk Lombok sebenarnya merupakan jajanan tradisional yang adonannya hasil campuran dari tepung ketan dengan kelapa yang diparut. Kelapa yang digunakan biasanya kelapa mengkal, yaitu kelapa yang cenderung masih muda namun sudah bisa dibuat santan, karena agar adonan jajan abuk memiliki cita rasa gurih dan legit yang dihasilkan dari kelapa mengkal ini. Bu, ini engalnya Bu. Oh ya Ndul, makasih. Tepung engal yang sudah diayak menjadi butiran tepung yang lembut dan halus, kemudian dicampur dengan parutan kelapa dan garam hingga menjadi adonan kering. Bila biasanya jajan abuk memiliki warna asli dari tepung serta kelapa parut yang berwarna putih, namun karena jajan abuk yang akan kami buat spesial khusus kali ini, Ibu Hartini mencoba berkreasi dengan memberikan tambahan pewarna makanan pada adonan tepung agar lebih menarik. Setelah adonan tepung siap, selanjutnya secara bergantian adonan tepung engal yang sudah dicampur parutan kelapa disusun berselang-seling dengan gula merah. Adonan yang sudah tersusun berlapis di dalam cetakan kemudian dikukus sekitar 15 menit atau hingga adonan sedikit lebih padat dan keras. Bila daun pisang pembungkus sudah layu dan sedikit berubah warna menjadi coklat, itu tandanya adonan jajan abuk ini sudah matang dan siap disajikan. Masyarakat Lombok juga dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai falsafah akan budaya leluhur.
Perilaku keseharian mereka yang bersahaja serta rasa syukur akan kekayaan alamnya yang subur menjadi sebuah sinergi dalam tatanan kehidupan, tak terkecuali dalam penyajian serta pengolahan bahan makanan.